kan sudah jelaskan, jelas itu tidak ada lah campur tangan dari Jokowi untuk masalah itu, kan sudah selesai. Karena apa? Logikanya nggak masuk. Logikanya nggak masuk. Masalah pansel itu kan sudah jelas. DPR RI kok yang menentukan itu si A, si B, si C. Utang budi ke Pak Prabowo, terus kemudian kekuasaan membantu Pak Jokowi. Ini, kalau kita bicara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, Pak Prabowo utang budi maksudnya? kalau hutang budi saya rasa bukan hutang budi lah. Ini punya visi negarawan yang sama-sama besar. Ingin melihat negara ini maju dan berkesinambungan. Jadi ada estafet. Ya. Terlepas bahwa itu adalah partai-partai politik yang mendukung beliau, ya kan? Beliau kan nggak punya partai politik. Kalau bicara PDIP kan berbeda. Di mana dia itunya kan? Bahwa dia itu adalah hutang budi misalnya. Enggak. Tapi punya visi yang sama untuk negara ini. Itu kuncinya sih di situ. Pengen negara ini maju, ya. Estafet itu jalan sampai 2045 itu Indonesia masih tercapai. Oke, saya ke Mas Yudi. Kalau tadi logikanya gimana? Satu sprint untuk kasus Mas Hasto misalnya, tapi ada yang misalnya pra-peradilan udah kalah nggak diproses lagi. Lalu kemudian ada pelaporan banyak tidak diproses. Dan itu semua terkait dengan kekuasaan, kecurigaannya. Silakan. Ya, itulah yang menjadi kritik kita ya kepada KPK, bahwa adanya perbedaan perlakuan terhadap suatu kasus itu yang tentu akan menjadi senjata untuk mengkritik KPK. Padahal harusnya semua diperlakukan sama. Tadi, tapi itu pengaruh kekuasaan atau apa itu? Nah, kalau saya nggak ngelihat kekuasaan ya, saya ngelihat bahwa kenapa ini nggak dijalankan. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Refli. Jadi bukan karena kekuasaan. Bukan hanya satu pra-peradilan loh, Prof. Ada dua, Prof. Satu peradilan malah 3 tersangka, ya kan? Jadi 2 pra-peradilan, KPK kalah. Biasanya waktu di zaman saya begitu kalah, secepatnya kita melakukan ekspos, ya kan? Naikkan kembali. Lagi. Ya kan? Kenaikan ini kan kenapa enggak? Ya, seperti kasus Setia Novanto dulu ya. Iya, Prof. Itu saya juga terlibat di situ, Prof. Jadi, sampai nggak tidur gitu kan. Jadi, Prof, benar. Jadi ketika sekarang ini pimpinan sudah berganti, udah berapa bulan? Mungkin penyidiknya udah menangani kasus yang lain. Jangan-jangan udah dilupakan 2 kasus itu yang kalah. Ini kan menarik. Makanya sekarang benar kita ingatkan kembali, masih ada 2 loh. Ya, yang pertama terkait Gubernur Kalsel, yang kedua terkait dulu mantan Wamenkumham. Ya kan? Iya, jadi 2 itu nih mau diapain nih kasus? Formilnya emang dia kalah, prosesnya benar seperti dikatakan oleh Prof. Rafli ya. Tetapi material masih ada loh di KPK, alat bukti masih ada, barang buktinya seperti apa? Tapi Anda membantah bahwa itu semua dilakukan bukan terkait kekuasaan, nggak ada kaitan kekuasaan sama sekali? Nah, kalau misalnya dicocok logi ya ada gitu ya. Tapi saya katakan buktinya susah atau gimana? Ini harusnya segera dinaikkan. Makanya nih saya sepakat bahwa ketika Pak Hasto ya dijadikan tersangka pertama oleh pimpinan yang baru ini. Pimpinan baru ini kan berarti sudah menaikkan standar tinggi. Saya berani menaikkan kasus sekjen partai terbesar lagi. Nah, kalau itu aja berani, yang lain juga harusnya mau dong. Kalau tidak terkonfirmasi apa yang dikatakan Prof. Refli, ada kekuasaan lah, ada inilah, ya kan? Itu karena 2 ini yang jelas. Kalau yang lain masih laporan, masih panjang lah prosesnya. Saya bicara yang jelas aja. Ini dua kasus masih tinggal naikin doang sprindiknya. Kok nggak bisa? Ada apa? Kan tinggal tanda tangan. Saya mencium tinggal sprint kayak Pak Hasto ini. Mencium keanehan di pernyataannya Mas Yudi. Seakan-akan kasusnya Mas Hasto ini lebih tinggi daripada kasus-kasus lain yang jelas-jelas merugikan triliunan uang negara atau kasus-kasus lama. Jadi seakan-akan ini paling tinggi. Padahal kalau kita mau bicara, Mas Hasto ini bukan pejabat publik, bukan pejabat negara, tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Seharusnya kalau orang yang waras, yang diprioritaskan adalah kasus-kasus besar yang jelas-jelas merugikan keuangan negara, karena disitulah fungsi KPK diciptakan, bukan sebagai alat politik. Sekjen partai adalah target utama. Ini saya lihat keanehan. Nggak, korupsi itu nggak harus merugikan keuangan negara, Bang. Ada 7 jenis di dalam undang-undang. Pemerasan, gratifikasi, menyuap dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa apple to apple bahwa ini kasus kerugian negara prioritas dan sebagainya. Saya pikir ketika ada kasus di KPK ya harus tuntaskan.
Ya ketika misalnya tadi ada kasus yang KPK ngambang, nggak jelas, dianggap tebang pilih, ya itu resiko yang harus dihadapi oleh KPK seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya ini mengincar, yang namanya ini nggak, semua pasti ada alat bukti. Saya masih yakin bahwa teman-teman saya di KPK penyidik nggak akan ada keterangan saksi dipalsukan, ada barang bukti diletakkan di rekayasa, enggak lah. Pasti Tapi Anda ada. di kasus lain tidak menangkap keanehan. Kasus ada dua Ya, itu peradilan. makanya kita desak, Bang. Makanya itu. saya anggap Kita Anda harus desak. fair dong. Loh, ini kan Kalau kasus ini nggak aneh, kok tiba di sana nggak aneh? Ini gimana Anda Nah, makanya ini? saya ungkapkan. Gitu. Kecuali saya nggak ungkapkan, saya fair lah. Semua kasus tadi saya katakan itu KPK kapan naikkan sprindik, ya kan? Ini menarik. Ya, tapi ketika Pak Hasto, ya saya katakan itu sudah proses yang benar. Nah, kalau yang nggak benar, ini kita luruskan. Kita kan seperti meluruskan benang basah nih di KPK, ya kan? Nah, itu yang mau kita luruskan. Jadi Pak Hasto mendapatkan keadilan, yang lain pun juga adil, kan begitu, Pak? Enggak. Kalau bagi saya Anda tuh ngeliat tebang pilih. Kalau kasusnya Hasto penyidik KPK lurus, kalau kasusnya yang pra peradilan yang kalah, yang dua itu tidak lurus. Padahal sama-sama penyidik KPK dalam lembaga yang sama, di bawah kepemimpinan yang sama. Itu yang saya anggap Anda tidak fair dalam melihat kasus-kasus itu. Gitulah. Kalau saya nggak fair, saya nggak akan mengungkapkan dong, ya kan diungkapkan. Makanya saya katakan di sini, ayo semuanya diluruskan, gitu kan, di jalan yang benar.